Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Barhandi Satria dari kelas C Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan beberapa file. Yang pertama file config PHP, yang kedua file tambah user PHP, yang ketiga file ubah mahasiswa PHP, dan yang terakhir file hapus.php. Langsung saja saya akan menjelaskan file config PHP. Pertama-tama kita akan mendeklarasikan variabel untuk koneksi dari PHP ke MySQL server. Dan di sini ada variabel host name yang saya taruh dengan localhost, yang adalah cantumkan alamat IP atau nama komputer MySQL server. Dan ini variabel username root, yang artinya cantumkan nama user yang digunakan untuk login. Yang di sini ada variabel password yang saya belum taruh passwordnya, artinya cantumkan sandi user yang digunakan untuk login. Yang di sini ada variabel database atau akademik yang saya cantumkan, yang saya taruh maksudnya di sini ada variabel database akademik yang saya taruh dengan akademik, atau cantumkan nama database yang ingin diakses. Variabel koneksi MySQL connect, variabel hostname, variabel username, variabel password, dan variabel database. Kita membuat koneksi ke MySQL. Ini adalah variabel koneksi ke MySQL connect, adalah variabel nama, variabel hostname, variabel nama, variabel password, dan variabel database. Artinya adalah mengecek status koneksinya. Apabila ada tanda if, kita akan melihat koneksinya gagal atau berhasil. Kalau apabila tanda il, berarti koneksinya gagal terkoneksi ke MySQL server. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan lanjutan dari config, yaitu file tambah user PHP. Di sini ada if it's variable post button submit, yang artinya memeriksa apakah tombol button submit sudah ditekan apa belum. Dan di sini ada variabel nama dan variabel kode post dengan text username, dan variabel sandi dan variabel sandi dengan kode post atau password, yang artinya memeriksa apakah yang artinya semua nilai di atas ditampung sementara berdasarkan variabel masing-masing. Include config PHP, yang artinya memeriksa apakah tombol button submit sudah ditekan apa belum. Variabel SQL, lalu variabel SQL insert into username, password, variabel nama dan variabel sandi adalah perintah SQL tambahkan ke dalam data mahasiswa nama mahasiswa sesuai variabel nama, dan alamat sesuai variabel umur tersebut. Variabel hasil MySQL query, variabel koneksi, dan variabel SQL, yang artinya kita akan mengeksekusi perintah atau kita akan jalankan perintah yang sudah kita isi di atas. Dan if variabel hasil, artinya data user berhasil disimpan. Dan kalau data kita gagal, akan memunculkan nama else exo adalah data user gagal disimpan. Baik, saya akan melanjutkan variabel ketiga, yaitu ubah mahasiswa. Seperti yang saya jelaskan pertama dan kedua tadi,
kita harus memulai dengan include config PHP, yang artinya sebagai penjembatan setiap interaksi DBMS harus melibatkan file config. Dan yang kedua if insert variable post button submit, yang artinya memeriksa apakah tombol button submit sudah ditekan apa belum. Dan di sini ada variabel ID yang nanti akan tercantum ID-nya, dan variabel nama yang harus kita isi, variabel alamat juga yang harus kita isi, variabel umur yang harus kita isi, dan seterusnya. Sini ada variabel SQL, update mahasiswa, set nama mahasiswa, variabel nama, alamat, variabel alamat, umur, dan seterusnya. Dan keenam variabel ini nilai yang diambil dan ditampung sementara ditampung pada variabel masing-masing. Sedangkan ini variabel SQL update mahasiswa, set nama mahasiswa, variabel nama, alamat sesuai dengan variabel alamat, umur sesuai dengan variabel umur, dan program studi sesuai dengan program studi, dan handphone sesuai dengan variabel handphone. Where ID, variabel ID adalah perintah SQL ganti data tabel mahasiswa setting ulang sesuai dengan nama, alamat, umur, prodi, handphone, di mana ID berdasarkan variabel ID yang sudah ditetapkan. Sedangkan variabel hasil MySQL query variabel koneksi, yang artinya eksekusi perintah atau jalankan perintah. Kita harus mengeksekusi atau menjalankan perintah-perintah yang sudah kita tambahkan di atas, seperti atau yang sudah kita cantumkan seperti variabel nama, umur, prodi, dan nomor. Nah, apabila terlihat if variabel hasil, itu artinya data mahasiswa berhasil diubah, dan apabila else, maka variabel tidak akan menemukan hasil atau data mahasiswa gagal diubah. Baik, langsung saja yang terakhir, yaitu file hapus user PHP. Di sini ada include config.php, artinya seperti biasa sebagai penjembatan setiap interaksi DBMS ke MySQL server. Dan variabel ID, variabel get ID, yang artinya ambil ID yang sudah ditampung berdasarkan variabel ID yang sudah ditetapkan. Sedangkan MySQL delete from user where ID, variabel ID adalah hapus, kita akan memilih atau hapus semua data yang sesuai dengan ID yang diambil. Dan ini variabel hasil MySQL query, dan kita akan melihat hasil apabila muncul tanda if variabel hasil, maka data user berhasil kita hapus, dan apabila else, data akan terlihat data user gagal dihapus. Baik, di sini saya akan melanjutkan tampilan halaman yang dapat dikunjungi. Sini saya tadi ada tampilan localhost adalah cantumkan alamat IP atau komputer ke MySQL server. Di sini saya sudah menampilkan melogin dengan cara localhost/sia/home/html. Sini saya akan klik daftar mahasiswa, saya akan tambahkan mahasiswa. Ini saya akan memasukkan nama mahasiswa dan alamat dan yang lain. Saya akan masukkan nama saya sendiri, Rangga, alamat Kuangko, umur saya taruh 20, prodi PTI, dan
nomor handphone 2345. Di sini ada dua tombol antara tombol submit dan reset. Apabila kita menekan tombol reset, maka semuanya akan mengulang data dan akan menghapus. Ketika kita menekan tombol submit, maka data yang kita ketik barusan akan login. Di sini kita akan menekan tombol submit, kita akan tampilkan data. Nah, di sini kita sudah menampilkan data, kita sudah ada di sini. Dan nah, sekarang kita akan menjalankan perintah tambah mahasiswa. Di sini kita akan mengklik tambah mahasiswa. Kita akan tambahkan data mahasiswa kita saya akan menambahkan dengan nama yang berbeda. Contohnya saya akan menambahkan dengan nama Inas, alamat Bara, umur 18, prodi sejarah, handphone. Nah, di sini kita coba menghapus data atas nama data Inas ini. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.